Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Senang sekali Ibu berjumpa dengan kalian meskipun perjumpaan kita hanya secara online ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pertemuan kita ya. Hari ini Ibu akan memaparkan tentang materi kesadaran hukum. Secara umum, kesadaran hukum itu artinya kesadaran dari seseorang atau masyarakat tentang aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kalau menurut Suryono Sukanto, bahwa kesadaran hukum itu adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada dan hukum yang diharapkan ada. Nah, untuk nilai-nilai ini, Suryono Sukanto lebih menekankan sebagai fungsi hukumnya. Ya, seperti yang kita ketahui kalau fungsi hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, untuk mengetahui taraf kesadaran hukum itu ada beberapa tingkatan. Nah, untuk tingkatannya kita lihat dari indikator kesadaran hukum. Ya, indikator yang pertama yaitu tentang pengetahuan dari peraturan hukum. Jadi artinya seseorang tahu tentang perilaku tertentu yang diperbolehkan oleh hukum dan perilaku tertentu yang dilarang oleh hukum. Gitu ya. Nah, kalau dalam kehidupan bernegara, ketika suatu undang-undang dinyatakan berlaku, artinya kalau dinyatakan berlaku artinya sudah melalui prosedur yang sah dan resmi, itu maka dianggap semua orang tahu tentang aturan itu. Jadi tidak bisa mengatakan misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran tertentu dan mengatakan, "Oh, saya tidak tahu aturannya." Gitu ya. Karena balik lagi ke tadi, ketika suatu undang-undang sudah sah berlaku, artinya dianggap semua masyarakat tahu. Lalu bagaimana kita bicara dalam lingkup sempit? Ya, misalnya dalam lingkup sekolah misalnya. Ketika kalian masuk menjadi siswa atau dari sebuah sekolah, artinya kalian sudah dianggap tahu tentang aturan yang ada di sekolah itu. Sehingga kalian tidak bisa mengatakan, "Oh, saya nggak tahu nih tata tertib di sekolah ini," misalnya. Nggak seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua dari indikator kesadaran hukum, yang kedua adalah tentang pengetahuan isi peraturan ya. Artinya bahwa seseorang itu tahu tentang isi dari peraturan-peraturan tertentu. Nah, ini tujuannya untuk membuat seseorang memahami aturan itu. Misalnya begini, ketika kita bicara lingkup kecil ya, misalnya ketika kalian tahu tentang aturan sekolah, kemudian kalian baca tentang aturan sekolah, maka kalian akan memahami esensi betapa pentingnya peraturan sekolah itu ya. Kemudian indikator yang ketiga yaitu sikap terhadap peraturan. Nah, ketika kita sudah tahu tentang peraturan, kemudian kita juga sudah memahami, maka kita bisa memberikan penilaian tertentu terhadap aturan tersebut atau hukum itu ya. Kemudian kalau yang keempat tentang sikap atau istilahnya pola perilaku hukum. Nah, dalam pola perilaku hukum itu artinya ketika sudah tahu, sudah paham ya, sudah mengetahui tentang sikap atau penilaian tertentu pada aturan, maka seseorang tersebut atau orang tersebut akan patuh kepada hukum. Nah, dari keempat indikator ini artinya bahwa pemahaman seseorang itu bisa dilihat. Kalau misalnya dia baru pada level pertama, misalnya level pengetahuan, berarti kesadaran hukumnya masih dalam posisi rendah. Tetapi kalau dia sudah taat pada hukum, artinya sudah pada indikator yang keempat, berarti dia sudah
dalam tahap kesadaran hukumnya tinggi, itu ya. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu untuk tindak pidana itu ada dua, bisa dibagi dua. Yang pertama adalah tentang kejahatan, kemudian yang kedua adalah pelanggaran. Nah, apa sih bedanya kejahatan dan pelanggaran ya? Kalau dari segi ancaman, mungkin kalau kejahatan itu ancamannya bisa berupa pidana penjara. Sedangkan kalau misalnya pelanggaran itu ancamannya berupa kurungan dan denda. Contohnya misalnya untuk tindakan kejahatan, misalnya pencurian. Sedangkan untuk tindakan pelanggaran misalnya ketika kita berkendaraan atau misalnya kalian berkendaraan bermotor nih ke jalan tapi tidak menggunakan helm, berarti kalian sudah melanggar aturan dari undang-undang tentang lalu lintas gitu ya. Jadi kejahatan itu ancamannya lebih berat ya, karena ancamannya pidana penjara, sedangkan pelanggaran itu biasanya berupa kurungan atau dan denda. Seperti yang kita ketahui bahwa masa usia sekolah sekolah menengah itu bertepatan dengan masa remaja. Kalau menurut Harlock bahwa remaja awal itu ada di rentang usia 13 sampai 16 tahun, sedangkan remaja akhir itu ada di rentang usia 16 sampai 18 tahun. Tetapi dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya ada mengenal dua istilah, yaitu anak dan dewasa. Untuk anak itu dibatasi sampai usia 16 tahun. Artinya ketika ada pelanggaran di bawah usia 16 tahun, maka pelanggaran hukum itu akan menjadi tanggung jawab orang tua. Sedangkan ketika usianya di atas 16 tahun, ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran hukum pidana di atas 16 tahun, maka dia dapat dipidana. Itu ya yang harus kalian ketahui. Jadi usia kalian itu berada di usia yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap sudah kategori bukan anak lagi, gitu ya. Nah, faktor tadi kita kembali ke faktor yang mempengaruhi seorang pelajar melakukan pelanggaran hukum, yaitu yang pertama adalah faktor personality dari individu yang bersangkutan, misalnya karena kepribadiannya yang lemah atau misalnya karena dia tidak suka mentaati norma ya. Yang kedua, misalnya dari latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga misalnya dari atau si anak itu atau si pelajar itu berasal dari keluarga yang broken home atau orang tuanya terlalu sibuk, terlalu dimanjakan, terlalu dilindungi gitu, atau mungkin dia meniru kondisi perilaku dari orang tuanya yang jelek. Ya, itu faktor kedua ya yang mempengaruhi seorang pelajar melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang ketiga, yang terakhir, latar belakang masyarakat. Misalnya pengaruh dari teman sebaya. Kalau misalnya kalian berteman dengan anak-anak yang baik, itu insya Allah maka perilaku kalian juga akan baik. Tetapi kalau misalnya kalian berteman dengan yang kurang baik, maka pengaruh itu akan ada. Kemudian juga dari lingkungan sosial yang tidak jelas. Nah, ketiga faktor ini ya tadi personality, kemudian latar belakang keluarga, kemudian latar belakang masyarakat itu akan mempengaruhi seseorang, dalam hal ini misalnya pelajar, dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum ya. Jadi untuk materi kesadaran hukum Ibu rasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan secara diskusi ya, secara diskusi di LMS supaya kalian bisa lebih bebas dalam bertanya dan sharing juga. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.